Jumpa lagi dengan channel Hebat Konsumen Menggugat, channel yang memberikan tips dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share. Dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan keberadaan saya di mata Anda. Sahabat konsumen dimanapun berada, bagaimana masyarakat percaya dengan pinjol legal, sementara pinjol ilegal berpesta pora menikmati hasil terornya? Bagaimana masyarakat percaya dengan pinjol legal, sementara OJK dan aparat kepolisian seolah-olah tak berkutik dengan kehadiran pinjol ilegal? Masyarakat bisa percaya kalau tak ada lagi teror yang dilakukan oknum pinjaman online ilegal maupun yang legal. Pinjaman online alias pinjol, baik legal maupun ilegal, kini berpacu mencari mangsa melalui sarana komunikasi pribadi seperti sosial media, WhatsApp, telepon, handphone, dan lain sebagainya. Sekarang semua pinjol harus kita waspadai, karena legal dan ilegal beda tipis, sama-sama melakukan teror ketika angsuran pinjaman menunggak. Akibat dari teror ini, banyak yang stres, banyak yang depresi, dan banyak yang ingin mengakhiri hidupnya. Bahkan ada yang sampai bunuh diri, menggorok batang lehernya, dan ada juga yang terjun dari lantai 3 di sebuah plaza kota Surabaya. Bagaimana kita agar tidak jadi korban pinjol? Yang penting, jangan terpedaya dan jangan tergiur dengan tawaran pinjol yang memberikan proses cepat, secepat kilat, uang pun cair. Pokoknya pengajuan tanpa pakai ribet. Ya, pengajuan tanpa pakai ribet. Sahabat konsumen, yang harus diwaspadai juga ketika amin pinjol meminta akses ke galeri dan kontak handphone Anda, jangan diizinkan. Ya, jangan sesekali diizinkan, karena admin pinjol jauh sebelumnya ada niat jahat agar dia bisa menghubungi teman-teman Anda, kemudian menginformasikan atau mempermalukan kalau Anda melakukan tunggakan angsuran kredit. Langkah selanjutnya, setelah pinjol ilegal berhasil menjerat dan masuk perangkapnya, pinjol ilegal mematok bunga dan denda yang sangat besar sekali. Dari beberapa pengaduan konsumen, kalau Anda meminjam 1 juta, biadabnya yang ditransfer ke rekening Anda sekitar 60% dari pinjaman. Jadi saya sarankan, daripada meminjam ke pinjol, lebih baik tidak. Daripada meminjam ke pinjol ilegal, lebih baik tidak meminjam. Karena pinjol ilegal lebih ganas dari lintah darat, lebih ganas dari rentenir yang menghisap darah debitur. Ya, lebih ganas. Pertanyaan, kenapa pinjol ilegal muncul bak cendawan tumbuh? Ya, muncul bak cendawan tumbuh. Dan kenapa juga pemerintah, khususnya OJK dan pihak kepolisian, jadi tak berdaya, padahal korban sudah berjatuhan. Seperti tak berkutik dengan kehadiran pinjol ilegal, walaupun sudah banyak jatuh korban dan bahkan ada yang melakukan aksi bunuh diri. Hingga kini di Tenggarai, pinjol ilegal makin banyak beroperasi karena situsnya mudah dibuat. Para penjahat tersebut tidak susah-susah amat untuk mencari aplikasinya, minimal mencontoh yang telah ada. Lagi pula, pinjol ilegal tidak memikirkan izin sana, izin sini. Ya, itulah salah satu penyebab maraknya pinjol ilegal. Kemudian tumbuh suburnya pinjol ilegal juga akibat faktor ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk. Mereka cenderung cari cuan yang serba instan, sikat dulu, urusan belakangan. Ternyata berurusan dengan pihak pinjol ilegal tidak seindah yang kita bayangkan. Mereka kenyataannya lebih ganas dari lintah darat. Kemudian apa
dan bagaimana ciri-ciri dan cara pinjol ilegal beroperasi. Selain proses pencarian yang tidak ribet, persyaratan administrasinya tidak seketat pinjol yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Pinjol ilegal ini pokoknya menawarkan kemudahan-kemudahan kepada calon konsumennya. Sahabat, akibat tergoda pinjol ilegal, awalnya biasa-biasa saja, meminjam pada satu aplikasi. Namun, di tengah perjalanan angsuran kredit, debt collector pinjol ilegal mulai ngegas ketika angsuran mulai menunggak. Tak tahan diteror dan dipermalukan, akhirnya konsumen meminjam lagi kepada aplikasi lain. Ternyata judulnya gali lubang timbul lubang, yang biasanya 1-2 aplikasi dan akhirnya sampai 4 aplikasi pinjol ilegal tempat konsumen meminjam uang. Dan teman saya yang meminjam ke pinjol ilegal sampai 5 perusahaan. Ceritanya tak jauh dari gali lubang tutup lubang. Akhir dari peristiwa tersebut, dia stres karena utang pinjol tidak pernah selesai-selesai. Sekarang saya akan memberikan tip dan solusi menyelesaikan utang-utang pinjol. Kuncinya, jangan takut berhutang kepada pinjol ilegal, dan jangan sampai stres, depresi, bahkan gila ataupun berniat untuk bunuh diri akibat berhutang kepada pinjol ilegal. Berhutang kepada pinjol ataupun pinjol ilegal kenyataannya tak bisa dipungkiri. Mari hadapi kenyataan ini dengan sabar, tenang, dan katakan kepada pinjol ilegal, tidak seorang pun atas putusan pengadilan bisa dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atau alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang, sebagaimana dikatakan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tetapi yang namanya utang tentu dibayar, tentu akan ditagih pinjol ilegal. Katakan kepadanya, harus bersabar. Tetapi kalau Anda tak sabar, silahkan lapor ke polisi. Ya, bagaimana pula pinjol ilegal melapor ke polisi sedangkan perusahaan yang dibuatnya tidak berizin? Solusinya, begitulah solusinya. Jangan takut, jangan stres, jangan sampai bunuh diri. Karena tidak seorang pun bisa dipidana penjara karena ketidakmampuan untuk membayar utang piutang. Salam cerdas di era transaksi digital ini.